Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha. Dalam bait di atas, Said Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu juga menjelaskan agar kita tunduk merendahkan diri kepada Allah ketika menunaikan salat. Sebagaimana disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Kata din, kalimat din memiliki banyak arti. Di antaranya adalah tauhid, Islam, taat, agama, hisab, pembalasan, dan hari kiamat. Bisa diartikan din. Hari kiamat disebut sebagai yaumiddin. Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Din di situ artinya adalah kiamat. Sebab di hari itu terjadi hisab dan pembalasan. Dan juga pada hari itu hanya agama tauhid Islamlah yang diterima dan unggul. Kemudian Allah melaksanakan hukumnya dan menunjukkan kekuasaannya. Kata Tuhanmu Rabbik, kalimat Rabbik dalam bait tadi dapat berarti pemimpinmu, penguasamu, penciptamu, pengurusmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah menasihatkan agar kita tunduk kepada Allah di dalam dan di luar salat. Dan hal ini akan terlaksana jika seseorang telah mengenal keagungan Allah dan mengetahui kehinaan dirinya. Salat seseorang akan menjadi sempurna jika di dalam salatnya dia menyadari keagungan Allah dan kehinaan dirinya. Itu kesempurnaan salat. Dalam bait tadi Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah juga memberikan petunjuk agar kita melakukan salat dengan baik. Melakukan sembahyang dengan baik. Maksudnya dengan baik yaitu dengan memenuhi syarat. Kada syarat kada sah sembahyang. Rukun, sunat, adab, dan segala hal yang penting dan mampu menyempurnakan salat. Dengan adanya syarat dan rukun, sembahyang kita sah. Sembahyang sah. Arti sah apa? Gugur kewajiban kita. Syarat sembahyang berapa? Sudah kita laksanakan. Rukun sembahyang apa? Sudah dilaksanakan. Sembahyang kita sah. Apakah sudah diterima oleh Allah? Belum tentu. Kenapa? Tergantung adabnya lagi. Tergantung nang sunat-sunatnya lagi. Orang memakai baju cuntanan, memakai baju curian, menutup aurat, sah sembahyangnya. Kenapa? Auratnya tertutup. Kan syarat sah sembahyang menutup aurat. Dengan apa menutup aurat? Dengan sesuatu yang menghalangi melihat aurat. Itu syaratnya. Walaupun cuntanan, walaupun minjam penurang kada bepadah, sembahyang sah. Tapi apakah diterima Allah? Jelas sudah kada. Kenapa? Karena adabnya kada cukup, adabnya kada tunai. Di antaranya kita harus mengetahui waktu salat. Ini termasuk yang wajib diketahui. Sebelum kita sembahyang, kita sudah meyakini sekurang-kurangnya zan, sangka kuat bahwa waktu sembahyang sudah masuk. Itu syarat sembahyang zuhur. Kita harus yakin atau zan, sangkaan kuat bahwa ini sudah zuhur. Hanyar kita mulai Allahu Akbar. Mungkin kita ragu-ragu, masukkah sudah zuhur belumkah? Masukkah sudah zuhur belumkah?
sudah sembahyang zuhur sudah, nah kada sah sembahyang walaupun bujur-bujur masuk di dalam zuhur, kada sah. Yang pertama mengetahui waktu. Amunnya kita pun yakin masuk waktu, sangkaan kita kuat waktu sembahyang sudah masuk, Allahu Akbar, sembahyang, tong sembahyang, sekalinya belum masuk waktu, kada sah juga. Ada istilah la ibrata bizan al-bayyini khata'uhu, tidak ada gunanya sangkaan yang nyata-nyata luput, nyata luput. Berarti jam di rumah orang jam 12:04, oh ini sudah zuhur masuk, Allahu Akbar, sembahyang zuhur. Datang na ampun rumah tuwit jangan ampun rumah setengah jam lagi hanya masuk, bahasa sembahyang zuhurnya walaupun tadi manggawi sudah iya yakin tapi luput. Nah, la ibrata bizan al-bayyin khata'uhu. Yang pertama mengetahui waktu salat. Kemudian termasuk lagi mengerjakannya di awal waktu. Mengerjakannya di awal waktu. Ini termasuk yang menunjang sembahyang kita itu diterima Allah. Ini orangnya sembahyang sudah kada khusyuk, sembahyangnya sudah kada khusyuk, adabnya sudah kurang, cuma di awal waktu. Nah, cuma di awal waktu ini ada harapan diterima Allah. Kenapa? Karena awalul waktu ridallah, awal waktu itu keridaan Allah. Sembahyang zuhur jam 12:04 pas Allahu Akbar, sembahyangnya kada khusyuk, kada tuh, cuma di awal waktu. Nah ini Allah senang. Setiap Allah senang, nah ini ada harapan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembahyang zuhur pukul 3:15, intil 3:15, mana kada khusyuk jam 3:15 pulang, semakin jauh diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sembahyang di awal waktu ini adalah menunjang juga untuk diterima oleh Allah. Dengan hati yang hadir dan ikhlas, tidak lalai dan tidak pula hanyut mendengarkan berbagai bisikan hati, memusatkan seluruh perhatiannya kepada salat sehingga tujuan, niat, gerak dan diamnya menjadi ikhlas untuk Allah Ta'ala semata. Berusahalah sekuat tenaga untuk melaksanakan semua itu. Niscaya Allah yang Maha Pemurah agar memberi hidayah, bimbingan dan pertolongan. Jadi sembahyang itu khusyuk ini adalah yang khilaf ulama, ada mengatakan wajib, ada mengatakan kada. Oleh karena itu kedudukan khusyuk ini sangat kuat dalam sembahyang, sehingga hal-hal lain kadang-kadang dikalahkan demi khusyuk. Kalau sembahyang di awal waktu kok kada khusyuk, kenapa? Ribut. Jam 12:04 ini awal waktu, cuma manusia ributannya di sini. Kalau khusyuk sembahyang, kalau sembahyang zuhur pukul 3, aku khusyuk karena sudah tenang. Baik pukul 3. Baik pukul 3. Ini daripada mengutamakan khusyuk. Kalau aku sembahyang berbaju kaos, betapih, bakupiah, khusyuk. Kenapa? Ringan. Kalau aku memakai gamis, bejubah, bebulang, berselindang, bisa kada khusyuk, barat dan humap. Mana baiknya? Baik khusyuk. Walaupun sama-sama fadilah, sama-sama keutamaan. Sembahyang bebulang keutamaan, bersuban keutamaan, bejubah keutamaan. Tapi humap, bepaluh, jadi kada khusyuk. Baju kaos biasa, bakupiah, betapih, tapi khusyuk, khusyuk diutamakan. Nah karena ini khilaf antara wajib dan kada. Ini masalah khusyuk. Bacaan, kalau aku membaca surah nang panjang-panjang walaupun banyak pahalanya tapi kada khusyuk.
Kalau aku membaca surat nang pindik kuliah khusyuk, baik kuliah ayyuhal kafirun. Lain hal sama-sama kada khusyuk, baik nang panjang. Kuliah kada khusyuk, sabihis parabikal a'la kada khusyuk juga, baik nang panjang. Malaran banyak kalimat nang dibaca. Sama kayak sembahyang tadi, bebulang bejubah kada khusyuk, baju kaos makin kada khusyuk juga, baik bebulang tadi. Malaran ada kesenangan Tuhan pada diri kita. Jagalah dengan baik kesucian pakaian, badan dan tempat. Tunaikan salat dengan segenap sunat dan adabnya tanpa rasa was-was. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu kharajat jami'u khatayahu min a'dha'ihi wa dakhala fis shalah naqiyyan minaz dzunub. Barang siapa berwudu dengan baik, maka keluarlah seluruh dosa dari anggota tubuhnya, sehingga ia dapat mengerjakan salat dalam keadaan suci dari dosa. Berwudu. Hingga situ tunaikan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illallah. Al-Fatihah. Ya kenal. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.